the deal isn't done before I take office, which is now going to be 2 weeks, all hell will break out in the Middle East. Kebakaran hutan yang terjadi di California Selatan terus berkobar sejak Rabu 8 Januari 2025, menewaskan sedikitnya 11 orang dan menghancurkan ribuan rumah per Minggu 12 Januari 2025. Saat tim pemadam kebakaran berupaya menghitung kerusakan dan menentukan penyebabnya, para ahli menduga jika kombinasi berbagai faktor, termasuk perubahan iklim, angin kencang, dan kondisi kekeringan yang berkontribusi terhadap kerusakan hebat yang meluas. Tinjauan CNN terhadap laporan pemerintah dan wawancara dengan para ahli mengungkapkan jika meskipun sistem air beroperasi dengan kapasitas penuh, kebakaran yang terjadi pada minggu ini akan sulit dikendalikan. Hal itu terutama karena angin kencang yang menghentikan upaya pemadaman kebakaran melalui udara. Greg Pierce, pakar sumber daya air di University of California, mengatakan bahwa tidak ada sistem air di dunia yang mampu menangani kejadian seperti ini. Meskipun pengaktifan penuh sistem air mungkin tidak sepenuhnya memadamkan api, para ahli yakin hal itu dapat membantu mengurangi kerusakan, berpotensi menyelamatkan beberapa rumah dan mengendalikan bara api di area tertentu. Kebakaran yang dipicu oleh angin kencang yang mencapai kecepatan 100 mph telah memaksa para pejabat untuk menyebut bencana itu sebagai badai yang sempurna sehingga semakin sulit dikendalikan. Kombinasi yang tidak biasa dari kondisi kering, angin kencang, dan kebakaran terus-menerus di wilayah yang sama membuat kerusakan skala besar hampir tidak terelakkan. Meskipun angin sedikit mereda pada hari Jumat, situasi masih berbahaya dengan kekeringan ekstrim yang memperburuk penyebaran api. Tim tanggap darurat beroperasi dengan sumber daya terbatas saat mereka memadamkan kebakaran besar di Malibu dan Pacific Palisades, tempat rumah-rumah mewah telah hangus terbakar. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, telah menjanjikan investigasi menyeluruh terhadap bencana tersebut dan berjanji untuk mengevaluasi apa yang berhasil, apa yang tidak, dan meminta pertanggungjawaban individu atau lembaga. Warga di daerah yang terkena dampak menggambarkan pemadaman itu sebagai akhir dunia. Seorang penyintas, Orrin Walters, berdiri di depan rumahnya yang terbakar dan menyebut kehancuran itu tidak terbayangkan. Presiden Amerika Serikat Joe Biden membandingkan kehancuran itu dengan zona perang dan lokasi operasi pengeboman. Bicara terkait zona perang dan lokasi pengeboman, Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump pernah mengancam akan menjadikan Gaza seperti neraka terkait desakannya bagi gerakan pembebasan Palestina, Hamas, untuk menuruti syarat Israel di negosiasi gencatan senjata. Ancaman Trump ini terjadi tepat sehari sebelum kebakaran hebat di Los Angeles itu terjadi. Di Gaza, neraka yang dijanjikan Trump itu bukan sekedar pengeboman, namun juga pemutusan semua sumber kehidupan, termasuk air dan segala kebutuhan dasar penunjang hidup. Persis apa yang dijanjikan Trump di Gaza, neraka yang digambarkan itu justru dilamai oleh Amerika Serikat sendiri. Mengomentari berita tentang kebakaran hutan, milisi yang didukung Iran di Irak merayakan insiden tersebut dengan menggunakan tagar #AmericaIsBurning. Seorang anggota senior gerakan Ansarullah Houthi mengecek pernyataan Presiden terpilih Trump tentang pembebasan sandera di Gaza dengan mengatakan inilah neraka yang dijanjikan Trump.